Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, juga semangat ya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang PPKN ya. Langsung saja di pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang kita akan belajar di tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan dengan muatan pelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Anak-anak, kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Kehidupan ekonomi masyarakat di suatu daerah dipengaruhi oleh kondisi geografis di daerah tersebut. Apa saja jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya? Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu di sektor pertanian, yaitu tentang bercocok tanam dan memanen hasil pertanian, misalnya padi, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 adalah perkebunan. Perkebunan ini menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Yang nomor 3 adalah peternakan. Pembudidayaan hewan ternak seperti ayam, bebek, itik, kambing, dan sapi. Yang keempat adalah perikanan. Ikan dibudidayakan ada di air tawar dan juga air laut. Nah, anak-anak bisa mencari contoh apa saja ikan yang hidup di air tawar dan juga ikan yang hidup di air laut. Yang kelima, kehutanan. Meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu, bisa kayu rotan, kayu jati, dan lain-lain. Yang keenam adalah perindustrian. Perindustrian ini yaitu mengolah barang mentah menjadi barang jadi, seperti pengolahan minyak bumi. Kemudian nomor 7 adalah pelayanan jasa. Pelayanan jasa ini adalah melayani masyarakat berupa jasa seperti dokter di rumah sakit, guru di sekolah, dan montir di bengkel motor. Yang ke-8 adalah kerajinan. Sumber daya alam dapat digunakan di sektor kerajinan ini. Misalkan kayu bisa dijadikan sebagai almari, meja, kursi, dan juga lain-lain. Yang ke-9 yaitu perdagangan. Perdagangan membutuhkan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam diperdagangkan di masyarakat. Contohnya sumber daya alam bisa hasil panen, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Selanjutnya yang terakhir yaitu pertambangan. Barang tambang yang ada di Indonesia terdapat 3 jenis, diantaranya barang tambang logam, bukan logam, dan mineral. Nah, anak-anak bisa mencari contoh apa saja yang termasuk barang tambang logam, bukan logam, dan juga mineral. Selanjutnya yaitu jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Usaha yang dikelola secara perorangan maupun kelompok yaitu jenis usaha yang dilakukan yang pertama yaitu jenis usaha yang dilakukan secara kelompok yaitu firma, CV, BUMN, dan koperasi. Setiap jenis usaha memiliki kelebihan juga kekurangan. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis usaha perseorangan, yaitu pengusaha
hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contohnya toko, bengkel, dan warung. Kemudian yang kedua yaitu firma didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Nah, risiko kerugiannya ditanggung bersama. Yang ketiga, CV atau persekutuan komanditer yaitu memiliki anggota aktif atau berperan menjalankan roda usaha dan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contohnya CV Rian Motor dan CV Kayu Jatiluhur. Nah, dan banyak-banyak CV yang lainnya. Mungkin di tetangga kalian ada juga CV seperti ini. Yang keempat yaitu perseroan terbatas atau PT. Nah, ini lebih besar ya, anak-anak. Modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Ya, contohnya yaitu PT Jaya Makmur. Nah, PT ini besar seperti PT Buku Platinum ini, Erlangga, kemudian Tiga Serangkai, dan lain-lain. Itu termasuk PT ya, anak. Kemudian yang kelima adalah badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara, contohnya Perum Peruri dan PT KAI. Nah, ini termasuk BUMN ya. Ada juga bank yang termasuk dalam BUMN. Kemudian koperasi yaitu usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contohnya yaitu koperasi unit desa atau KUD. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan juga di desa. Berikut cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa kita hasilkan sendiri. Nah, keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketiga itu apa saja? Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, nelayan berperan pada kegiatan ekonomi dalam hal produksi. Nelayan menghasilkan ikan, ya anak-anak, namanya produksi. Kemudian, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui proses jual beli. Contohnya, nelayan menjual hasil ikannya kepada pedagang besar, ya. Kemudian pedagang besar ini akan menjual kembali ikan-ikan tersebut ke pedagang kecil. Dalam hal ini, pedagang besar berperan pada kegiatan ekonomi dalam hal distribusi, ya. Jadi tadi nelayan tadi menghasilkan ikan dinamakan produksi. Kemudian ikan tadi dijual kepada distributor dan distributor menjualkan ke orang, ke masyarakat, namanya distribusi. Oke, anak-anak. Selanjutnya, konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan memakai atau
menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, masyarakat membeli dan mengolah ikan tersebut. Dalam hal ini, ikan yang diolah dan dimanfaatkan disebut konsumsi. Nah, jadi ingat-ingat ya anak-anak, ada tiga jenis tadi, produksi, konsumsi, distribusi. Nah, kalau orang yang melakukan atau menghasilkan barang itu namanya produsen, kemudian orang yang melakukan pendistribusian barang disebut distributor, dan orang yang memakai hasil dari eh, produksi tadi itu namanya konsumen. Bisa dipahami ya. Menghargai peran setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Sekarang, menghargai kegiatan ekonomi orang lain ya. Ingat kembali, manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Berikut cara yang dapat dilakukan untuk menghargai usaha orang lain. Yang pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Yang keempat, bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Kemudian yang kelima, ikut membantu usaha orang lain ketika kita telah sukses. Nah, demikian ya anak-anak penjabaran dari materi tema kedua kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengembangkannya melalui pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Anak-anak bisa membaca literasi yang lain, bisa membaca di buku, bisa membaca di internet. Nah, terima kasih ya anak-anak. Jangan lupa selalu berdoa dan jaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita dapat tetap buka kembali. Cukup sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.